Bismillahirrahmanirrahim. Santriku, puasa itu latihan menahan diri. Kita hidup ini adalah latihan demi latihan. Kita hidup itu latihan demi latihan. Dan latihan yang paling penting dari latihan-latihan di dalam hidup ini adalah latihan menahan diri. Ini basic. Ini basic. Dasar basic itu. Nah, latihan dasar menahan diri itu apa? Puasa. Karena contohnya itu puasa. Semua makhluk hidup yang ingin menjadi lebih baik lagi, dia harus bisa menahan diri dengan cara berpuasa. Berpuasa. Nah, para santriku, kamu berpuasa itu menahan diri. Apa yang ditahan? Semuanya, mulai dari lahir kamu dan batin kamu. Lahir kamu apa? Kamu menahan apa yang seharusnya bisa kamu lihat, kamu tidak melihat. Sesuatu yang diharamkan jangan melihat, itu menahan diri. Kamu mampu melihatnya, kamu tidak melihatnya. Sesuatu omongan kasar, kotor, jorok, makian, kamu bisa mengucapkannya, tetapi kamu tahan, berpuasa kamu tidak mengucapkannya. Kata-kata yang jelek, seharusnya kamu senang mendengarkannya. Nyanyian-nyanyian yang jelek, kamu harusnya senang mendengarkannya, tapi kamu tahan, kamu tidak. Kamu mau makan, minum, kamu bisa, karena nggak ada yang melihat, dan kamu punya uang, kamu punya makanan, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, kemampuan untuk tidak melakukan apa yang seharusnya dia bisa lakukan itu adalah menahan diri. Dia bisa melakukannya, dia bisa mengerjakannya, ada peluang, tetapi dia tidak melakukannya. Ini namanya menahan diri. Nah, berpuasa bagaimana? Sama, berpuasa itu menahan diri dari makan dan minum. Hakikatnya itu tidak makan dan minum. Mulai subuh sampai nanti menjelang maghrib. Ini berpuasa. Tapi hakikatnya puasa itu tidak hanya cuma makan dan minum saja. Semuanya harus ditahan. Ditahan. Nah, kamu berpuasa itu untuk apa, Toleh? Ya, untuk meremajakan kembali saraf-sarafmu. Meremajakan kembali sel-sel darahmu. Memberikan asupan yang cukup untuk oksigenmu yang ada di kepalamu. Mengistirahatkan usus-ususmu itu. Semuanya diistirahatkan. Nah, insya Allah berarti berpuasa itu adalah menyehatkan, menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada dalam dirimu. Itu untuk secara fisik, menyehatkan. Yang kedua adalah mendetok racun-racun yang ada dalam tubuhmu. Jadi itu ada jeda tidak makan itu, jadi mendetok racun-racun itu, hilang semuanya racun-racun. Juga mendetok, mengeluarkan penyakit-penyakit hatimu itu. Ada sombong, iri, dengki, hasud, ghibah, tamak. Ya, itu semua didetok, semua dibersihkan penyakit-penyakit hatimu. Sehingga kamu nanti menjadi orang yang lemah lembut, menjadi orang yang halus. Nah, menahan diri ini dengan cara berpuasa ini pekerjaan yang sangat ringan tetapi juga berat. Ringan ketika niatnya karena Allah. Berat ketika niatnya karena dipaksa, karena ingin sesuatu. Maka segala sesuatunya itu niatkan karena Allah. Niatkan karena Allah. Niatkan karena Allah. Ayo, kamu semangat untuk berpuasa. Supaya kamu betul-betul bisa mengerti tentang hakikat berpuasa itu sendiri untuk merubah dirimu. Berpuasa supaya kamu sehat, jiwa dan raga.
ada perdebatan antara nasi putih dan nasi goreng. Ini nasi putih ini memaki-maki nasi goreng. Nasi putih marah betul sama nasi goreng karena pada saat sarapan pagi yang paling banyak dimakan, yang paling banyak diminati itu nasi goreng. Karena memang di Pondok Pesantren Ainul Yakin itu setiap hari Ahad itu menunya nasi goreng. Setiap sarapan pagi menunya nasi goreng, dan nasi goreng ini banyak diminati dan hampir semua anak-anak itu suka dengan nasi goreng. Nah, melihat seperti ini, karena di atas meja itu ada nasi putih dan nasi goreng, nasi putih marah dia sama nasi goreng dan memaki nasi goreng. Nasi goreng, kamu itu sebetulnya sudah nggak enak. Kamu itu nggak orisinil, kamu itu nggak asli. Orang-orang itu pada tertipu sama kamu makan kamu itu. Kamu itu banyak penyakitnya nasi goreng. Kamu tahu nggak? Orang banyak memilih kamu itu karena kamu itu hanya tampak luar saja. Kamu tuh sebetulnya banyak penyakitnya. Orang-orang itu nggak mudeng itu, tertipu sama kamu, tertipu sama penampilan kamu. Kamu itu sudah bentukmu campuran begitu, sudah digoreng, sudah ada minyaknya, sudah ada bumbunya, sudah dikasih sayur, macam-macam sayur. Wah, pokoknya kamu itu penyakitan. Harusnya orang-orang itu makan ya nasi putih seperti aku ini. Nasi putih kalau seperti aku ini pasti menyehatkan. Tapi gara-gara kamu ada di sini, gara-gara kamu itu bedain sendiri, jadi kamu itu jadi laku sendiri. Tapi kamu itu nanti menipu banyak orang. Seharusnya mereka makan nasi putih, gak makan seperti kamu. Jadi mereka itu tertipu sama kamu. Kamu itu jangan begitu nasi goreng. Kamu tuh ya biasa saja. Biarkan orang itu memilih apa adanya. Jangan kamu merubah bentuk kamu. Kamu jangan menambah-nambahi diri kamu. Jadi orang akhirnya lari kepada kamu semuanya, dan orang tidak mau lihat kepada aku. Aku benci sama kamu nasi goreng. Nasi goreng melihat omongannya nasi putih, ya dia hanya tersenyum dan menimpali ringan-ringan saja. Nasi putih, kita ini kan sama-sama terbuat dari beras, ya toh. Kita itu juga gak bisa ngapa-ngapain, wong kita gak punya akal. Yang punya akal kan mereka. Yang punya akal tuh mereka manusia. Kamu jangan menyalahkan aku. Sesama beras itu jangan menyalahkan. Karena aku banyak yang ngambil, aku banyak yang makan, terus kamu gak laku, gak payu, kamu menyalahkan aku. Jangan salahkan aku. Aku tuh sebetulnya ya seperti kamu sama aja. Tapi aku tuh ngikuti takdir. Dan memang kebetulan takdirku itu baik. Takdirku itu baik, nggak seperti kamu. Takdirku itu dimasak, diambil, kemudian divariasi, jadilah lebih nikmat. Nah, kalau orang lihat bentuk aslimu seperti itu kan nggak nikmat. Jadi aku tuh mau dimakan juga nggak masalah, nggak mau dimakan juga nggak masalah. Aku menjadi nasi goreng seperti ini ya tergantung orang-orang itu. Dia mau kreatifnya seperti apa ya tergantung kepintaran, kecerdasan mereka, kemauan mereka. Loh, nasi putih, kalau aku boleh usul kepada yang masak saya, itu sebetulnya aku pun kurang seperti ini karena kurang variatif begitu menurut aku. Tapi ya sudah, wong takdirku digoreng ya sudah seperti ini. Kemampuan mereka memasak aku seperti ya sudah. Maka menikmati takdir itu nikmat. Jangan gersulo. Ya sudah, kamu menjadi nasi putih nggak kemakan ya sudah, takdirmu nanti mungkin dimakan sama ayam atau dimakan sama bakteri atau apa. Ya takdirku dimakan sama manusia. Nasi putih, menikmati takdir itu asik. Menikmati takdir itu lebih enak. Kita itu kan nggak bisa apa-apa. Semua itu berjalan atas takdirnya Gusti Allah. Semua kejadian atas izin Allah. Jadi kita seperti ini, kita seperti itu atas izin Allah. Jadi senyum saja, nggak usah iri ya. Senyum aja, nggak usah iri.